Bab 1061. Tidak perlu kamu mengingatkanku. Pada siang hari, bisnis toko membludak. Mungkin karena beredar dengan sangat cepat di internet, banyak orang datang untuk melihat Glenn. Beberapa selebgram yang mendengar tentang adanya pelayan kecil lucu di restoran ramen yang baru dibuka, juga ingin datang untuk berfoto bersamanya. Siapa sangka ketika mereka datang, toko malah memasang larangan mengambil gambar. Jika Anda asal mengambil gambar tanpa persetujuannya, kami dapat menempuh jalur hukum untuk menuntut Anda ganti rugi. Saat ini, ada banyak selebgram dan host yang suka melakukan penyiaran. Banyak dari mereka suka mengedit orang yang lewat tanpa izin. Mungkin bagi mereka itu hanyalah sekedar background, tetapi beberapa dari mereka akan menjelekkan atau bahkan memanfaatkan orang yang lewat. Ini seperti Glenn saat ini. Jika kita tidak menghentikannya, maka foto Glenn akan diposting di internet, dan tidak akan ada kedamaian dalam hidup lagi di masa depan. Jadi semua orang kecewa setelah mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengambil gambar, tetapi pada akhirnya mereka dibujuk oleh paras Glenn yang lucu dan rasa ramennya. Pada saat yang sama, di sebuah ruang reservasi hotel bintang 6. Kedua pria itu saling duduk berhadapan, dan di ruangan yang megah itu hanya memiliki dua orang, dan terlihat sangat kosong, tetapi aura yang terpancar dari mereka berdua memenuhi ruangan yang kosong itu. Satrialin menuangkan seperempat gelas anggur untuk dirinya sendiri dan mengocoknya dengan ringan. Bayangan cahaya di gelas membuatnya sedikit tidak sadar. Dia hanya menatap dan tidak meminumnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Toko baru nona muda itu dibuka hari ini, tidakkah kamu pergi melihatnya?" Orang yang duduk di seberang menghentikan sumpitnya sejenak, dan dengan cepat kembali normal. "Kau mengajakku bertemu hari ini hanya untuk mengatakan ini." Andri Han mengangkat matanya, tatapan acuh tak acuh jatuh pada wajah Satrialin. Temannya yang teliti, tenang dan mandiri itu masih saja sama seperti dulunya, terlihat acuh tak acuh dan hidup seperti seorang Taois yang tidak memiliki harapan apapun. Satrialin hampir mempercayainya jika dia tidak meminta bantuannya. Namun kini, Satrialin tanpa sengaja mengetahui rahasia di balik hati terdalam Andri Han. Kehidupannya selalu terasa tidak menyenangkan, namun kini ia telah menemukan sedikit rahasia sahabatnya, dan sahabatnya itu masih terlihat tidak mau mengakuinya. Ini benar-benar membangkitkan minat Satrialin. "Hanya untuk mengingatkanmu bahwa kamu berutang budi padaku." Dia tersenyum menggoda, dengan senyum penuh arti di sudut bibirnya, sambil memegang gelas mengarah ke bibirnya, dia menyesap anggur dengan ringan. Andri Han mengerutkan kening. "Apakah kamu membawa pengemudi?" "Tidak." "Jangan bilang aku tidak mengingatkanmu, tidak boleh minum lalu mengemudi." Satrialin terus menyesap anggurnya perlahan, "Aku belum kehilangan ingatanku, jadi aku tidak perlu kamu mengingatkanku." Mendengar, Andri Han mengerutkan kening lebih dalam. "Kenapa? Kamu berhutang budi padaku, jadi apa salahnya menjadi pengemudiku hari ini?" Lagi-lagi berhutang budi. Mendengar dua kata tersebut, Andri Han merasa mual, namun ia mengernyitkan alis dan tetap menunduk untuk makan. Satrialin tentu tidak akan segabut ini berulang kali mengingatkan dia tentang berutang budi. Dia hanya mau menggodanya. Bagaimanapun, mereka telah berteman baik selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya dia meminta bantuan padanya. Dan itu juga untuk seorang nona muda. Melihat bahwa dia berhenti berbicara, Satrialin meminum anggur di gelasnya dengan puas, dia bergerak perlahan dan mengisi gelasnya kembali, menggoyangkan gelasnya dengan ringan. "Ceritakanlah." Gerakan Andri Han tidak berubah, dia juga tidak menjawabnya. Satrialin melanjutkan, "Kenapa, kamu tidak ingin mengatakannya?" "Tidak apa-apa, aku tidak memaksamu. Kalau begitu, kamu beritahu aku saja, apakah kamu menyukai gadis lain?" Andri Han mengangkat matanya dan menatapnya dengan tidak senang. "Kapan kamu menjadi begitu suka bergosip?" "Karena aku merasa bosan, kamu juga tahu, sekarang aku tidak ada pekerjaan sepanjang hari.
Jadi aku hanya bisa bergosip. Mendengar hal itu, Andri Han mengerucutkan bibirnya. Dia dan Satria Lin sudah saling kenal sebelumnya. Ada suatu saat di mana Satria Lin ingin mati karena seorang wanita, dan dia sama sekali tidak tahu bagaimana membujuk temannya ini. Kemudian, Satria Lin kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan tidak memedulikan perusahaannya, sehingga itu menurun hari demi hari. Untungnya, perekonomian keluarganya cukup kuat, sehingga meskipun dia tidak memiliki kendali atas dirinya, juga tidak merugikan perusahaan. Kalau tidak, perusahaan mungkin sudah bangkrut. Kembalilah dan urus perusahaanmu jika kamu merasa bosan. Tidak, mengelola perusahaan sangat membosankan. Bergosip lebih seru. Meskipun Satria Lin tersenyum, tetapi senyuman itu tidak mencapai matanya. Andri Han tahu bahwa luka di hatinya belum sembuh secepat ini, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, tidak peduli apa yang dikatakan Satria Lin, Andri Han juga tidak menanggapinya lagi. Jadi Satria Lin hanya sambung minum, sampai Andri Han merasa tidak tahan lagi. Cukuplah, mari kita berhenti di sini hari ini. Aku akan meminta sopir untuk mengantarmu kembali. Setelah berbicara, Andri Han bangkit, mengambil jasnya dan memakainya. Meskipun Satria Lin sudah meminum begitu banyak alkohol, tetapi kesadarannya masih jernih. Setelah istrinya meninggal, dia minum terus hingga mabuk dan membuat dirinya mati rasa dengan alkohol setiap hari. Pada awalnya, toleransi alkoholnya buruk, dan alkohol memang dapat memainkan efek. Tapi hari demi hari, tahun demi tahun, alkohol tidak lagi membuatnya mati rasa lagi. Bagi Satria Lin, minum alkohol seperti minum air putih. Tentu saja, itu hanya mengacu pada aspek kesadarannya. Alkohol sangat merusak tubuhnya, terutama pada bagian usus dan perutnya. Gara-gara minum, Satria Lin sudah beberapa kali masuk rumah sakit, dan setiap kali dia selalu menjalani pengobatan dengan baik, tetapi dia masih saja tidak berhenti minum. Dia ingin mati untuk menemani istrinya, tetapi pada saat yang sama dia juga menyayangkan hidupnya. Alasannya karena nyawanya itu ditukar oleh istrinya. Masa lalu selalu buruk untuk diingat kembali, Satria Lin ikut bangkit. Baiklah, ayo pergi. Jarang Cheo Han bisa menjadi pengemudiku. Nanti, jika aku menyuruhmu kemana, kamu tidak boleh menolak. Satria Lin telah merencanakan semuanya. Andri Han dengan cemberut membuka pintu. Keduanya masuk ke lift bersama-sama dan mengemudi setelah itu. Sopir menunggu Andri Han di bawah. Cheo Han, kamu bawa mobilku balik dulu, dan agak malam nanti kembali menjemputku. Baik, Cheo Han. Sopir dengan cepat pergi setelah menerima perintah Andri Han. Satria Lin mengeluarkan kunci dan menyerahkannya kepada Andri Han, dan keduanya masuk ke mobil bersama. Ayo pergi, bawa aku menemui gadis kecil itu. Begitu masuk ke mobil, Satria Lin langsung jatuh ke samping kursi pengemudi, terlihat mabuk, tetapi apa yang dia katakan sangat jelas. Andri Han berhenti mengemudi dan melirik ke samping ke arah Satria Lin. Satria Lin menatapnya dan tersenyum. Kenapa? Apakah kamu tidak berani pergi? Andri Han mengerucutkan bibirnya yang tipis, dagunya mengencang dan wajahnya menjadi lebih dingin. Kamu pria setua ini, ternyata takut melihat seorang gadis kecil. Andri Han, aku sudah mengenalmu selama bertahun-tahun, mengapa aku tidak tahu kamu memiliki saat di mana kamu menjadi pengecut? Satria Lin menertawakannya. Wajah Andri Han tampak dingin di bawah cahaya redup mobil. Aku akan membayar kembali utang budiku padamu, tetapi ini bukan alasan untuk kamu terus menggodaku, Satria Lin, bahkan jika kamu ingin mengerjaiku, kamu harus mengenal batasan. Hah? Sudah marah. Satria Lin menggelengkan kepalanya tanpa daya, ini benar-benar menakutkan, tapi aku beruntung dapat melihat ekspresi temanku yang seperti ini. Kamu rasa jika aku memberitahunya di mana ini semua adalah permintaanmu, dia akan berpikir seperti apa? Bersambung.